Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga masih diberikan kesehat waras, walafiat dan bahagia ya. Gimana semalam melihat hasilnya? Atau tadi pagi atau semalam bisa tidur atau mimpi buruk ya? Kalah lagi ya teman-teman ya. Dengan Aston Villa ya. Aduh, 1-0. Kalah lagi ya di menit-menit terakhir. MU kebobolan ya. Astagfirullah, tapi mau gimana lagi, harus tetap semangat. Jadi line up semalam itu ya, De Gea terus Wan-Bissaka, Varane, Maguire dan Luke Shaw di lini belakang ya. Di lini tengahnya numpuk ini ada Tominay, Fred, Greenwood, Bruno Fernandes, Paul Pogba, dan ujung tombak the one and only Cristiano Ronaldo ya. Dan ternyata memang benar ya, Mas Cavani masuk ke dalam squad di bangku cadangan, dan Mas Martial juga masuk, Matic, Van de Beek, Sancho juga masuk ya. Yang menjadikan aneh yaitu ketika Paul Pogba ditaruh di sisi kiri ya. Ini saya nggak tahu ya pemikiran oleh dan official MU ini bagaimana ya. Padahal kan ada Sancho atau Daniel James bisa menjadi sayap kiri, opsi sayap kiri ya. Malah menaruh Pogba. Tapi saya nggak tahu, pastinya pelatih memiliki wawasan yang luas tentang strategi ya. Terus bagaimana statistik jalannya pertandingannya? MU melakukan 28 shot ya, 28 shot, sedangkan Aston Villa cuman 7 ya. Terus yang shot on goalnya MU 4, artinya dari 28 kali percobaan cuman 4 yang on target ya. Sangat jauh dari separuh ya, atau 50%. Penguasaan bolanya MU 60% dan Aston Villa 40%, artinya penguasaan bola lebih dari 50% ya. Memang semalam lini tengah didominasi oleh pemain MU ya. Kita bisa lihat sendiri di babak pertama itu pemain tengah MU yaitu Greenwood, Hernandez dan Paul Pogba sangat bebas berkreasi ya. Hampir tengah milik Aston Villa itu ditarik ke belakang ya. Jadi pemain MU bisa berkreasi di lapangan tengah. Cuman masalahnya yaitu sangat kesulitan untuk masuk ke kotak penalti ya. Terutama si ujung tombak yaitu Ronaldo sangat kesulitan untuk masuk ke kotak tengah penalti, dan kadang sering terlihat dia ngambil bola dari atau menempatkan posisi di sisi kiri ya, sayap kiri. Dan percobaan tendangan luar kotak pun sulit ya. Artinya semalam itu memang mungkin dari Aston Villa menggunakan strategi counter attack ya, tapi memang counter attack-nya cukup bahaya ya. Dan yang lebih catatan lagi, Maguire ya. Ini menurut saya dia mainnya kurang tenang ya. Soalnya beberapa kali mengambil bolanya itu ya kurang tenang, dan sempat terjadi miskomunikasi dengan De Gea yang hampir tercipta gol ya, tapi ternyata De Gea penampilannya sempurna sehingga bisa menangkis tembakan dari Aston Villa ya. Itu dan yang paling asik lagi Fred ini selalu menjadi starter ya. Jadi Fred ini seperti memiliki kartu as oleh ya. Pokoknya dia kalau tidak main, kartu as oleh akan dikeluarkan, seperti itu kesannya ya. Jadi dia masuk sebagai starter lagi. Itu ya, pokoknya lapangan tengah itu yang aneh ketika saya melihat line up itu. Paul Pogba kok ditaruh di sisi kiri ya.
Tapi walaupun seperti itu ternyata kita keteteran di menghalau serangan balik dan kreasi-kreasi kurang efektif ya. Mas Ronaldo kesusahan untuk masuk penalti dan sangat sulit untuk mendapatkan peluang ya. Dan akhirnya di babak kedua di menit ke-80-an MU kebobolan. Assalam ya. Komen-komen itu sebelumnya itu di sekitar di menit-menit 60 70 saya lihat di Twitter itu sudah ramai oleh out. Aduh, dan terus mereka juga menyuarakan Cavani untuk segera masuk ya, mungkin bisa merubah keadaan, dan ternyata memang Mas Cavani masuk di babak kedua akhir-akhir. Dan MU juga sebenarnya memiliki peluang emas ya ketika mendapatkan penalti, tapi ternyata Bruno Fernandes gagal mengeksekusinya dan peluang emas MU hilang musnah sudah ya. Kemarin kita bisa menghalau tendangan West Ham, sekarang kita kehilangan penalti ya. Makanya jangan jadi orang jangan suka menghina-hina tim lainnya, kita kena karma. Tapi tidak sepenuhnya kita bisa menyalahkan Bruno Fernandes karena dia semalam tampilnya cukup baik. Kalau kita semalam menilai kegagalan Bruno Fernandes mengeksekusi penalti sebagai acuan untuk menilai dia, rasanya kurang adil ya. Jadi seakan-akan kalau peribahasa itu satu titik nila rusak susu sedirigen. Aduh, begitu. Tapi kabar baiknya yaitu Mas Cavani sudah bisa masuk, artinya sudah bisa bertanding. Terus ketika Mas Cavani masuk, bisa menjadikan opsi Cavani sebagai ujung tombak dan menggeser Ronaldo sedikit ke belakang ya, artinya di sayap kiri. Atau ini kalau menurut saya ya, ketika MU beberapa kali gagal menggunakan satu target man, bisa dicoba opsi pertama Ronaldo tarik ke belakang, tetap menggunakan striker tunggal Cavani dan Ronaldo di belakang, artinya di sayap kiri. Atau kita kembali ke era-era Sir Alex ya, MU kembali ke era-era formasi 4-4-2 Diamond ya. Ini menurut saya dengan analisa sok-sokan ya, artinya kita menggunakan tandem Ronaldo dan Cavani dan didukung oleh playmaker dan sayap kanan kiri yang oke sebenarnya kan. Squad MU ini oke ya. Siapa yang memungkiri dari kiper sampai ke striker kan oke, banyak pilihan juga. Coba Mas Ole tolonglah panjenengan menggunakan strategi 4-4-2 karena kan kita menggunakan one target man, sering melawan kebuntuan ya. Jadi ketika target man kita tidak bisa bergerak, opsi yang bisa diambil kan dari pemain tengah bisa melakukan tendangan-tendangan dari luar kotak atau nusuk sebagai opsi ya. Jadi ketika beberapa kali menggunakan formasi ini sudah gagal, mungkin bisa dicoba dengan 4-4-2 ya, 4-4-2 Diamond seperti ketika era-eranya Sir Alex ya. Barangkali Mas Ronaldo dan Cavani bisa tandem dengan baik ya, didukung dengan pemain sayap MU siapa yang bisa memungkiri skill pemain sayap MU. Dan sebagai yang menjadi sorotan saya malah Greenwood ya. Greenwood ini mainnya sebenarnya semalam bagus, tapi lebih bau-baunya itu ada sedikit unjuk gigi ya. Jadi ada peluang yang di babak pertama itu kalau nggak salah Bruno Fernandes berdiri sendirian tapi tidak dioper oleh Greenwood ya. Kalau di Barcelona kan
posisi seperti itu pasti diberikan ke Bruno Fernandes, tapi Greenwood ternyata ditembak sendiri dan bisa dihalau ya, bisa ditangkis oleh kiper Aston Villa. Mungkin itu saja yang bisa saya bagi dari review pertandingan semalam MU melawan Aston Villa 1-0 di Old Trafford. Ya, apapun hasilnya tetap kita dukung ya, dan tolonglah Bapak Ole dan official MU di Manchester dengar saran-saran dari fans MU, barangkali kan bisa dicoba dan berhasil, kan siapa tahu ya, kalau tidak dicoba tidak berhasil. Oke, yang jelas yang lebih tahu yaitu manajer dan official klub tentang kondisi mental dan kesiapan pemain yang bisa diturunkan. Tetap kita dukung dan we win together, we lost together. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Glory glory.